semuanya, kenalin, namaku Denavia Gladys Mustika dengan NIM K76240006. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah ekonomi makro lanjut. Sebelumnya, pernah nggak sih kalian itu melihat berita tentang nilai tukar rupiah yang naik turun terhadap dolar? Atau mungkin kalian pernah dengar orang tua membicarakan harga barang impor yang semakin mahal? Nah, semua itu sebenarnya berkaitan erat dengan yang akan kita bahas hari ini, yaitu sistem-sistem kurs, perubahan kurs, dan neraca pembayaran. Pasti kalian ingin tahu kan? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng kenapa sih hal itu bisa terjadi. Kalian pasti pernah mau beli barang dari luar negeri, terus mikir, ini harganya kok mahal banget ya dalam rupiah. Nah, perbandingan nilai atau harga suatu mata uang dengan mata uang negara lain, misalnya nih, mata uang rupiah terhadap mata uang dolar, itu kamu bisa menyebutnya dengan kurs valuta asing. Di mana kurs sangat tergantung pada permintaan dan penawaran valuta asing di pasar, yang berarti kurs valuta asing itu sangat fluktuatif. Kalian tahu nggak? Ternyata ada beberapa sistem kurs yang diterapkan oleh negara-negara di dunia ini loh. Ada sistem yang dapat diterapkan jika mata uang dibuat dari emas atau dijamin dengan emas. Maka, perbandingan kurs atau nilai mata uang negara ditentukan oleh kadar emas masing-masing mata uang. Sistem ini kamu bisa menyebutnya dengan sistem kurs tetap. Kalau sistem yang nilai kurs mata uang asingnya dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran valuta asing, itu dinamakan sistem kurs bebas. Dalam sistem ini, jika jumlah permintaan mata uang asing bertambah, sedangkan penawarannya tetap, maka akan terjadi kenaikan nilai kurs mata uang asing. Sebaliknya, jika permintaan terhadap mata uang asing menurun, sedangkan jumlah penawarannya tetap, maka akan terjadi penurunan kurs mata uang asing. Kalian mungkin tahu kalau permintaan terhadap valuta asing itu berasal dari importir dan para investor di dalam negeri. Sedangkan penawaran mata uang asing dilakukan oleh eksportir dan para investor dalam negeri yang melakukan investasi di luar negeri. Itulah kenapa naik turunnya kurs valuta asing tergantung pada faktor permintaan dan penawaran tersebut. Ada sistem yang hampir sama dengan sistem kurs bebas tadi. Hanya saja, raja atau pemerintah di sini ikut berperan secara aktif dalam mengatur nilai kurs valuta asing. Kalian bisa menyebutnya dengan sistem kurs mengambang terkendali. Peran aktif pemerintah di sini ikut melakukan pembelian dan penjualan. Jika di pasar terjadi kecenderungan turunnya nilai kurs, maka pemerintah melakukan pembelian terhadap valuta asing, sehingga jumlah permintaan bertambah dan akhirnya nilai kurs kembali naik. Setelah kita memahami berbagai sistem-sistem kurs, kini saatnya kita bahas satu hal penting nih, yaitu bagaimana perubahan kurs baik menguat maupun melemah bisa berdampak langsung terhadap keseimbangan ekonomi negara, terutama pada neraca pembayaran Indonesia. Yuk kita simak. Mari kita mulai dengan kondisi apresiasi rupiah, alias rupiah kita menguat terhadap mata uang asing. Berdasarkan penelitian, apresiasi nilai tukar berpengaruh signifikan negatif terhadap neraca pembayaran. Maksudnya apa sih? Maksudnya, ketika rupiah menguat, harga barang ekspor kita jadi lebih mahal bagi pembeli luar negeri. Nah, ini bisa menurunkan volume ekspor kita. Namun menariknya, apresiasi nilai tukar dapat meningkatkan neraca pembayaran Indonesia dalam jangka panjang, karena ini menunjukkan peningkatan daya saing internasional negara kita. Lalu, bagaimana jika rupiah terdepresiasi atau melemah? Menurut penelitian, nilai tukar dapat memperbaiki neraca pembayaran melalui neraca berjalan. Saat rupiah terdevaluasi, harga barang impor jadi lebih mahal. Nah, ini akan menurunkan impor dan otomatis mengurangi penggunaan devisa. Kenaikan nilai tukar yang berarti depresiasi juga dapat menyebabkan peningkatan capital inflow. Artinya, lebih banyak modal asing masuk ke Indonesia.
Sudah paham kan tentang materi kali ini? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.